Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan tugas di modul 1.1.A.8. Bersama saya, Roni Saputra, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Sejunjung, dengan fasilitator saya Ibu Ika Ayu Johan dan pengajar praktik saya Ibu Meliaskan Serina. Kali ini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini bahwa yang pertama, peran guru dalam pembelajaran itu lebih dominan dibandingkan peserta didik. Kita sering menemui dan merasakan bahwasanya kita merasa letih dan capek dalam menjelaskan materi kepada peserta didik kita. Nah, hal ini membuktikan kalau kita lebih dominan di kelas dibandingkan dengan peserta didik kita. Kemudian yang kedua, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya kurang menyadari bahwasanya setiap peserta didik itu mempunyai karakteristik dan juga keunikannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, seringkali saya menjelaskan materi hanya untuk pencapaian materi dan mengejar ketuntasan belajar dari peserta didik. Saya masih kurang menyadari bahwa pembelajaran itu tidak hanya untuk mengejar aspek kognitif saja, tapi juga aspek sikap dan juga psikomotornya. Yang keempat yang menjadi fokus saya adalah bagaimana suasana kelas tertib, disiplin, dan peserta didik paham dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik saya dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan, sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Di awal pembelajaran saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat mereka menjadi tertarik dan penasaran untuk mempelajari materi yang akan dipelajari. Selanjutnya yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak, serta memberikan reward atau apresiasi, serta meniadakan punishment. Pemberian reward atau apresiasi ini dimaksudkan agar peserta didik lebih termotivasi dalam belajar. Saya berusaha untuk meniadakan punishment atau hukuman. Dengan begitu, saya berharap berusaha untuk memerdekakan semua peserta didik saya dalam belajar. Jadi, mereka itu belajar bukan lagi dengan paksaan atau hati yang tertekan, tapi dengan hati yang bahagia dan gembira. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satu contohnya dengan memberikan games edukatif. Dengan kita memberikan games edukatif ini, peserta didik akan merasa lebih nyaman, bahagia, dan juga bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran KHD adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan seluruh peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti.
Nah, pada setiap kesempatan kita dapat menyelipkan pesan-pesan moral etika pada peserta didik kita yang bertujuan untuk membentuk budi pekerti anak agar lebih baik lagi. Selanjutnya yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya. Nah, hal ini sangat penting sekali untuk peserta didik kita saat ini. Apalagi dengan kemajuan iptek saat ini. Banyak sekali anak-anak kita yang sudah mulai menipis nilai-nilai budayanya. Kita bisa memberikan penerapan materi kita sesuai dengan kearifan lokal dan budaya daerah kita. Selanjutnya, pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Nah, dalam hal ini, peran kita sebagai guru, sebagai among, dalam penerapannya sesuai dengan pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Hal ini tentunya berusaha bagaimana memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada peserta didik kita. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Harus kita sadari bahwa setiap anak ketika mereka lahir telah membawa kodratnya masing-masing. Anak mempunyai bakat dan potensinya masing-masing. Terlebih adalah menyesuaikan dengan situasi zaman di mana anak itu tumbuh. Maka kita sebagai guru tentunya diharapkan mampu mengarahkan serta menjadi penuntun dalam mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak kita tersebut. Terakhir, yang dapat saya simpulkan adalah ada banyak hal dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Kita harus menyadari anak tidak terlahir sebagai kertas putih, tapi mereka sudah mempunyai garis yang samar-samar. Tinggal bagaimana kita lagi sebagai guru dapat menuntun garis itu agar lebih jelas dan tebal sesuai dengan keunikan, minat, dan bakat dari masing-masing anak tersebut. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.